Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فسهل الأمور يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. طيب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نبدأ درسنا ولقاءنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا، أين وصلتم في هذا الباب؟ أسماء الخمسة صح؟ صح. في أي صفحة؟ في هذه الصفحة. أفعال الخمسة يا أستاذ. أسماء الخمسة صح؟ أسماء الخمسة. أسماء الخمسة وأفعال الخمسة. أسماء الخمسة. أسماء الخمسة. نعم. طيب أسماء الخمسة. ندخل الوحدة الرابعة يونت keempat مفردات kosakata. Man yurid an yaqra? Siapa yang ingin membaca? Tafadhal Pak Salman Herdiansyah, iqra. Asma'ul khamsah. Abuka, abaka, abika, akhuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin. طيب أحسنت بارك الله فيكم. Tafadhal Pak Yusuf Hadi, iqra ba, yang ba-nya. Ba. Masya, yamshi, masyun. Jara, yajri, jaryun. Ahsan. Qa'ada, yaq'udu, qu'ud, qu'udun. Khala, jala, yajulu, jaulatun. Nazara, yanzuru, nazrun. أحسنتم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو malin. Itu adalah asmaul khamsah. Apa itu asma? Asma adalah isim, jamak dari isim. Isim-isim. Al khamsah yang 5. Isim-isim yang 5. Apa saja? Abuka, akhuka, fuka, hamuka, fuka, dzu malin. Itu 5. Ada 5. Ada yang mengatakan 6. Ada yang mengatakan asma'us sittah. Isim yang 6. Ditambahkan hanuka. Baik, hanuka. Tapi tidak dipakai oleh orang-orang Arab, dihilangkan karena terlalu
vulgar, kotor bahasanya. Abuka, apa arti abuka? Apa arti abuka? Bapak? Bapak kamu. Bapakmu. Apa arti akhuka? Saudara. Saudara laki-laki kamu. Apa arti hamuka? Mertuamu. Hamuka mertua? Mertuamu. Baik. Hamuka mertuamu. Fuka. Mulutmu. Mulutmu. Baik, ahsantum. Fuka mulutmu. Baik. Zumalin, apa arti zumalin? Yang punya harta. Yang mempunyai harta. Baik. Yang keenam hanuka. Yang keenam hanuka. Apa arti hanuka? Itu seperti kotoran bukan sih? Bahasa Indonesia juga sama, hanuka, anumu. Bahasa Kotoran kotor, bukan kotoran. Oh, iya, Kalau bahasa Indonesia kan anu, menunjukkan kemaluan. Itu hanuka. Hanuka, makanya dibuang karena terlalu vulgar. Dibuang jadi asmaul khamsah saja, isim-isim yang 5. Baik. Fi'il madhi. Baik, di sini masya yamshi mashyun. Apa masya yamshi? Berjalan. Berjalan. Baik. Jara yajri jaryun. Jara yarjri jaryun. Apa artinya? Berlari atau melaju. Atau mengalir bisa, Ustaz? apa? Mengalir bisa? Mengalir. Mengalir. Bisa. Jaral ma, air mengalir. Air berjalan mengalir maksudnya. Tapi mengalir ada bahasa Arab ya. Yang khususnya itu sala yasilu. Itu mengalir. Salal ma, air itu mengalir. Tapi kalau jaral ma, air berjalan. Maksudnya berjalan itu mengalir. Atau jaral hiwar. Hiwar itu sedang percakapan itu sedang berjalan. Bukan berlari ya. Berjalan. Di situ maksudnya. Jaral hiwar baina Ahmad wa Mustafa. Sedang terjadi hiwar, sedang berjalan hiwar, percakapan antara Ahmad dan Mustafa. Itu jara yajri. Taib bisa dipakai untuk sesuatu yang secara hakiki, yaitu berlari, orang berlari, atau dipakai apa namanya kiasan aja. Taib qa'ada yaq'udu qu'udun. Apa? Duduk. Duduk. Taib qa'ada yaq'udu qu'udun. Sama dengan jalasa yajlisu julusun. Taib. Jala yajulu. Jala yajulu. Apa jala yajulu? Jaulah. Jalan berkeliling, jalan-jalan. Itu yajulu jaulah. Taib itu berkeliling. Jaulah kemana? Berkeliling kemana? Jalan-jalan kemana? Itu jaulah. Taib nadhara yanzuru nadhrun. Nadhara yanzuru nadhrun. Apa artinya nadhara yanzuru nadhrun? Melihat. Melihat. Taib ahsantum barakallahu fikum. طيب من يقرأ هذا جمل مفيدة تفضل Pak Wildan Balikpapan dibaca. Baik Ustaz. Naam. Masya abuka fisuqi.
Yajri akhuna fil mal'abi. Yajulu hamu solihin fil fina'i. Qala Abu Bakrin as-Siddiqu. Yaq'udu akhuhum fil hadiqati. Nadhara hamuhu ila sayyaratil bayda'i. Baik, tafadhal. Baca lagi Pak, ya Mbak. Fuka nadhifun jiddan. Abukum mudarrisun jayyidun. Hamuhu tabibun syahirun. Ful waladi wasikhun jiddan. Zul baiti maridun. Akhu Zainaba tajirun kabirun. Ahsantum, barakallahu fikum. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Masya abuka fis suqi. Ma makna masya abuka fis suqi? Apa ya? Ayahmu sedang berjalan telah berjalan di pasar. Fisuk di pasar. Baik. Qala Abu Bakrin as-Siddiqu. Apa ya? Qala Abu Bakrin as-Siddiqu. Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq. Ahsan, berkata Abu Bakar as-Siddiq. Nah. Yajri akhuna fil mal'ab. Apa artinya? Saudara kami berlari di lapangan. Saudara kami berlari di lapangan. Yaq'udu akhuhum fil hadiqah. Saudara mereka sedang duduk di taman. Ahsantum. Saudara mereka sedang duduk di taman. Yajulu hamu salihin fil fina. Apa artinya? Yajulu hamu salihin fil fina. Mertua sedang berkeliling. Mertua, nah pertuanya siapa? Mertua Saleh sedang berkeliling di halaman. Ahsantum. Mertua Saleh sedang berkeliling di halaman. Baik. Nadhara hamuhu ila sayyaratil bayda. Mertuanya telah melihat ila sayyaratil bayda ke mobil yang putih. Mobil berwarna putih. Mobil yang berwarna putih. Baik. Fuka nadhifun jiddan. Fuka nadhifun jiddan. Apa ya? Mulutmu bersih sekali. Mulutmu bersih sekali. Ahsantum. Ful waladi wasikhun jiddan. Ful waladi wasikhun jiddan. Apa ya? Mulut anak itu kotor sekali. Kotor sekali. Baik. Abukum mudarrisun jayyidun. Apa ya? Abukum mudarrisun. Ayah kalian guru yang baru. Jayyid. Bagus, baik, hebat. Oh, bagus. Jayyid, bukan jadid ya. Jadid baru. Kalau jayyid adalah bagus. Guru yang bagus maksudnya guru yang hebat. Baik, dzul baiti maridun. Dzul baiti maridun. Apa artinya? Pemilik rumah sedang sakit. Pemilik rumah sedang sakit. Ahsantum. Baik. Hamuhu tabibun syahirun. Apa artinya hamuhu tabibun? Mertuanya dokter yang terkenal yang mahir. Mertuanya dokter yang mahir. Mertuanya dokter yang syahir. Bukan mahir, syair itu terkenal. Masyhur. Ada syahir. Ya, apa namanya? Sifah musyabbahah. Semisal karim. Kemudian apa namanya? Naam, syahir, karim. Bentuknya seperti itu. Masyhur, itu terkenal.
hadis masyhur, hadis yang terkenal dalam masyarakat. Akhu Zainab tajirun kabirun. Saudara Zainab adalah dagang yang besar. Dagang besar. Saudara Zainab adalah pedagang yang besar. Nah, pedagang yang besar. Ahsantum, barakallahu fikum. Tafaddal Pak Taufiqul Hadi. Iqra Jim. Naam Ustaz. Al-Ustadzu Ahmadu abuhum. Ar-rajulu du ardin wasi'atin. Mudirul madrasati akhuha. Zalikal abu hamu akhi. Anna hamuhu. Zalikat tabibu du malin kasirin. Dal anta akhu Umaro? Naam, ana akhu Umaro. Adzalika tayyaru Abu Khalidin? La, dzalika tayyaru Abu Ammarin. Dzalika tayyaru Abu Ammarin. Naam. Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Baik, nutarjim ya. Kita nutarjim. Baik. Guru Ahmad. Naam, Al-Ustadzu Ahmad abuhum apa ya, Pak? Gurunya Ahmad, bapaknya. Guru Ahmad, bapaknya. Guru Ahmad, bapaknya. Nah, Guru Ahmad, Al-Ustadzu Ahmad, guru. Al-Ustadzu Ahmad maksudnya bukan gurunya Ahmad ya. Ustadz Ahmad maksudnya. Ustadz Ahmad adalah bapak mereka. Ahmad adalah Mereka. Bapak mereka apa? bapak mereka. Ahsantum. Bapak mereka. Al-Ustadzu Ahmad abuhum. Ustadz Ahmad adalah bapak mereka. Ar-rajulu dzu ardin wasi'atin. Yaitu apa? Laki-laki itu adalah pemilik tanah yang luas. Ahsantum. Laki-laki itu pemilik tanah yang luas. Ardin wasi'atin. Ard dia muannas, al-ard dia muannas. Al-ard muannas, makanya wasi'atin, bukan wasi' tapi wasi'atin. Baik. Mudirul madrasah, barakallahu fikum. Mudirul madrasati akhuhum. Apa artinya? pimpinan sekolah. Kepala sekolah, saudaranya perempuan, saudara. Nah, pimpinan sekolah atau rektor ya, rektor sekolah. Kalau sekolah ada rektor ya. Pimpinan sekolah ya, mudirul madrasah. Kalau kepala sekolah itu raisul madrasah. Mudir ini di atasnya kepala sekolah biasanya. Mudirul madrasah, pimpinan sekolah. Akhuhum adalah saudara. Akhuha adalah saudara dia saudaranya. Kembali kepada dia perempuan. Baik, dzalikal abu hamu akhi. Apa dia? Ayah itu saudara. Ayah itu mertua saudara saya. Bapak itu mertua saudaraku. Itu bapak, itu ayah adalah mertua saudaraku. Itu ayah adalah mertua, itu bapak adalah mertua saudaraku. Taib ana hamuhu. Apa arti hamu? Ana hamuhu. Saya mertuanya. Saya mertua dia. Saya adalah mertuanya. Saya adalah mertuanya. Baik. Dzalika tabibu dzu malin katsirin. Apa artinya nih? Itu dokter itu boleh. Memiliki harta yang banyak. Dokter itu adalah pemilik harta yang
banyak, du malin kathirin, pemilik harta yang baik. Ahsantum. Anta akhu Umar, apakah kamu akhu Umar? Apa artinya anta akhu Umar? Saudara Umar. Apakah kamu saudara Umar? Apakah kamu saudara Umar? Saudara Umar, saudaranya Umar ya. Baik, na'am, ana akhu Umar. Ya, saya saudaranya Umar. Baik, adzalika tayyaru Abu Khalidin. Apa artinya? Apakah mobil itu Tayyar mobil. apakah pilot? Pilot. Ustaz? Ahsan. Apakah pilot bapak daripada Bapak Khalid? Apakah pilot itu? Pilot itu ayahnya Khalid. Naam. Adzalika tayyaru Abu Khalidin. Apakah pilot itu ayahnya Khalid? Naam. Apakah pilot itu ayahnya Khalid? Jawabannya la. Dzalika tayyaru Abu Ammarin. Tidak, itu pilot ayahnya Ammar. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. طيب قبل أن ندخل في هذه القاعدة طيب semuanya telah dijelaskan sebenarnya di hampir semuanya dijelaskan di qawaidin nahwu ini, di kaidah ini. Tapi kita bahas saja ya. Kosakata pertama. Tafaddal, man yurid an yaqra? Siapa yang ingin baca? Pak Taufiqul Hadi, tafaddal, iqra al-awwal. Baca yang nomor peta 1. Naam. Kosakata di bagian atas yaitu alif adalah al-asmaul khamsah, yaitu isim yang 5 atau 5 isim. Abu, akhu, hamu, fu, du. Taib, ahsan. Kedua, Taib, sampai situ dulu. Yaitu yang di atas adalah, di alif adalah asmaul khamsah, abu, akhu, hamu, fu, du. Yang di alif nih ya. Taib, bentuknya harus model seperti ini. Yaitu abu, ada wawunya, kemudian nanti diidhafahkan ya. Akhu juga ada wawunya, kemudian diidhafahkan kata gabung. Hamu, di situ ada wawunya, ketika keadaannya rafa nanti diidhafahkan. Kalau dia tidak memakai, dia tidak diidhafahkan, dia tidak kata gabung, maka dia tidak akan ada wawunya atau ada ya alifnya atau ya-nya. Contohnya al-abu, contohnya dalam hiwar dikatakan al-abu, qala al-abu, berkata ayah. Nah, di situ al-abu dia tidak menjadi asmaul khamsah, dia tidak menjadi isim yang 5. Qala al-akhu, berkata saudara. Saudara siapa? Tidak diidhafahkan, tidak digabungkan. Qala hamu, berkata mertua. Itu doang, mertua saja. Maka dia tidak disebut di situ asmaul khamsah, isim yang 5. Baik. Lanjut. Yang kedua, tanda i'rab isim ini adalah A. Tanda rofaknya adalah wawu, seperti qala Abu Hurairata. B. Tanda nasabnya adalah alif, seperti sami'tu Aba Hurairata. C. Tanda jarnya adalah ya, seperti an Abi Hurairata. Perhatikan hal ini pada kosakata bagian alif di atas. Taib, barakallahu fikum. Sebentar. Ahsantum. Taib. Lihat, berkata tanda, qala al-muallif, berkata muallif, tanda i'rab isim ini adalah waw jika dia hukumnya marfu'.
Jika dia hukumnya marfu, maka tanda rafa'nya adalah waw. Tanda rafa' kita telah kenal bahwasannya tanda rafa' itu ada berapa? Ada 4 ya. Alamatu raf'i arba'atun. Tanda rafa' ada 4. Dhammah, al-alif, al-waw, thubutun nun. Kalau dhammah kita udah kenal nih. Dhammah ini tanda rafa' untuk isim mufrad, isim yang tunggal, kemudian jamak muannats salim, jamak taksir. Itu ketika dia hukumnya marfu, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Al-alif ini untuk apa? Musanna. Yang apa? Musanna. Menunjukkan 2. Kitabun 1, kitabani itu menunjukkan 2, maka tanda rafa'nya adalah alif. Al-waw ini dia untuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika hukumnya marfu maka tanda rafa'nya adalah waw. Muslim, muslimuna itu jamak mudzakkar salim. Muslimuna ini adalah ketika keadaannya, ketika hukumnya marfu, muslimuna, maka tanda rafa'nya adalah waw. Kemudian ada lagi waw ini selain untuk jamak mudzakkar salim, tanda rafa' waw ini juga untuk asmaul khamsah, untuk isim yang 5. Maka asmaul khamsah ketika hukumnya marfu', barakallahu fikum, tanda rafa'nya menggunakan waw. Menggunakan waw. Baik. Ketika hukumnya mansub bagaimana? Ketika hukumnya mansub, barakallahu fikum, tanda rafa'nya asmaul khamsah menggunakan alif. Dia asmaul khamsah, tanda rafa'nya ketika tanda nasabnya ketika hukumnya mansub, ketika hukumnya mansub tanda nasabnya adalah alif. Tanda nasabnya adalah alif. Contohnya misalnya dia menjadi maf'ulun bih. Nah, ini kan kedudukan isim yang hukumnya mansub. Misalnya kedudukan maf'ulun bih. Ketika kedudukannya maf'ulun bih, maka hukumnya menjadi mansub. Tanda nasabnya ada 5 di sini. Mana? Kalau asmaul khamsah maka dia alif. Contohnya asmaul khamsah dia menjadi maf'ulun bih. Ra'aitu, saya melihat. Pelakunya adalah saya. Apa objek yang dilihat? Aba Zaidin, bapaknya Zaid. Mau melihat bapaknya si Zaid. Maka tadinya Abu Zaidin ketika hukumnya marfu, Abu Zaidin pakai waw, tapi berubah. Dia karena dia kedudukannya maf'ulun bih, objek maf'ulun bih itu hukumnya mansub, tanda nasabnya maka akan berubah. Tanda nasabnya maka berubah. Tandanya menjadi pakai alif karena dia asmaul khamsah. Karena dia asmaul khamsah, maka ra'aitu Aba Zaidin. Ra'aitu Aba Zaidin. Itu ketika nasab. Ketika hukumnya majrur, ketika hukumnya jar, ketika hukumnya jar, maka tanda jarnya adalah, tanda jar di sini ada 3, kasrah, ya, dan fathah. Maka tanda jar untuk asmaul khamsah adalah iya. Sama seperti apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim juga ketika hukumnya majrur, tanda jarnya adalah iya. Tanda jarnya adalah iya. Contohnya mungkin marartu, saya melewati. Marartu itu harus digandengkan dengan bi. Saya melewati siapa? Pakai bi. Marartu bi. Nah, bi ini huruf jar. Bi ini adalah huruf jar. Dia akan menjarkan, memberikan hukum jar kepada isim setelahnya. Setelah bi ini ada isim, maka isimnya itu akan hukumnya menjadi majrur. Saya melewati bapaknya Zaid. Bapaknya Zaid tadi pertama Abu Zaidin, hukumnya marfu'. Terus yang kedua tadi hukumnya mansub ketika jadi objek. Ra'aitu Aba Zaidin, berubah. Karena dia objek itu maf'ulun bi itu hukumnya mansub, maka berubah dia
tanda nasabnya menjadi fathah, menjadi alif, maka dia berubah tandanya menjadi alif. Tanda nasabnya alif. Kemudian kita pakai marartu bi itu huruf jar. Dia akan memberikan hukum jar kepada isim setelahnya. Saya melewati bapaknya Zaid. Maka bagaimana? Berubah. Marartu bi abi Zaidin. Saya telah melewati bapaknya Zaid. Abi Zaidin, dia asmaul khamsah. Hukumnya majrur karena ada bi. Sebelumnya ada bi, huruf jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah ya. Abi Zaidin, ada ya-nya. Abi Zaidin, tanda jarnya adalah ya. Taib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib, nanti kita bahas yang di buku dulu. Ini semua dikumpulkan. Ini semua dikumpulkan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala terlihat gak di ini Al-Qur'annya? Al-Qur'annya kelihatan ya di layar? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, alhamdulillah. Kelihatan. Dalam kecil nanti kita gedekan. Baik. Surah Yusuf. Surah Yusuf ini di sini. Hud Yusuf, surat ke-12 sahih. Surah Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah dikumpulkan ini ketiga hukum ini. Ayat berapa? Ayat 8. Lihat. Idh qalu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Lihat. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu. Akhuhu di sini hukumnya marfu'. Hukumnya marfu'. Ahabbu ila abina. Ila abina. Abina di sini hukumnya majrur. Karena sebelumnya ada ila nih. Ila ini kan huruf jar. Dia menjadikan isim setelahnya hukumnya majrur. Wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Lihat, abana di sini hukumnya mansub. Kenapa? Dia dimasuki huruf inna. Ini adatun nasab. Inna ini adatun nasab, alat yang menjadikan isim setelahnya hukumnya mansub. Makanya abana di sini dia berubah menjadi mansub, menjadi hukumnya mansub dan tanda nasabnya adalah alif. Ini dikumpulkan dalam surah Yusuf ayat 8. Yang pertama marfu akhu pakai waw. Yang kedua dia majrur pakai ya abina. Yang ketiga pakai alif karena dia mansub abana. Bukan abuna, bukan abina, tapi abana. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ahsan. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, kita kembali ke kitab. Baik. Katanya tanda rafa waw. Qala Abu Hurairah. Kemudian sami'tu, tanda nasabnya adalah alif seperti sami'tu Aba Hurairah. Tanda jarnya adalah ya seperti an Abi Hurairah. Sekarang kalau udah baca hadis sudah tahu kenapa an Abi Hurairah. Ustaz namanya kan kunyahnya kan Abu Bakar. Abu Bakrin As-Siddiq, tapi kok an Abi Bakrin As-Siddiq bukan Abu? Inilah sebabnya.
Kenapa an abi bukan an abu? Karena abi di sini asmaul khamsah kemudian dimasuki oleh huruf jar. Sebelumnya ada huruf jar an. Huruf jar ada 9. Ya. Di antara ada 9 apa? Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Ditambah 3 huruf qasam. Al-waw, al-ba, at-ta, wallahi, billahi, tallahi. Itu huruf qasam. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Ada 9 huruf jar. Nah, an termasuk. Maka di sini an abi bukan an abu. Perhatikan hal ini pada kosakata di bagian alif. Taib, barakallahu fikum. Jika mau kita balik. Di sini lihat ketika majrur abika, akhika, hamika, fika, dhi malin. Ketika mansub abaka, akhaka, hamaka, faka, dha malin. Ketika marfu, hukum marfu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Taib. Man yaqra? Tafadhal. Lanjutnya yang ketiga. Tafadhal man yaqra? Ana Ustaz. Tafadhal Pak Santoso Solo. Syarat isim tersebut digolongkan al-asmaul khamsah adalah A. Isim tersebut harus bentuk mufrad atau tunggal, bukan musanna atau jamak, seperti aba'u, abawani. B. Bukan bentuk isim tasghir, yaitu menunjukkan seseorang atau sesuatu yang kecil atau menunjukkan rasa sayang, seperti ukhayyun, ubayyun. C. Isim tersebut harus diidhofahkan atau digabungkan dengan selain ya mutakalim, yaitu bermakna saya. Jika digabung dengan ya mutakalim, maka tidak termasuk al-asmaul khamsah, seperti akhi, abi. Perhatikan dengan baik pada kalimat sempurna. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Jadi, yang ketiga, syarat isim tersebut digolongkan asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah ini mempunyai syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebenarnya kalau mau lebih luas lagi, dia ada dua syarat. Syarat pertama syarat secara umum, mencakup seluruh asmaul khamsah, isim yang 5 itu semuanya. Kemudian ada syarat secara khusus, asyurut al-khasah, syarat yang khusus. Ini hanya untuk isim yang dhu. Isim yang dhu, dia setelah dia mempunyai syarat yang umum, isim yang dhu, dia mempunyai juga syarat yang khusus untuk isim yang dhu. Tapi nanti saja kita bahas itu. Karena di sini disebutkan adalah syarat secara umum saja. Di sini syarat secara syarat am, syarat secara umum ya. Isim asmaul khamsah itu harus bentuk mufrad. Dia harus mufrad. Tidak boleh dia musanna atau jama'. Ya, jadi dia nggak boleh musanna atau jama'. Kalau sudah musanna, abawani atau abun, apa musannanya abwani, kemudian atau jamaknya aba. Taib, itu musanna, maka abwani dan aba itu tidak termasuk apa? Asmaul khamsah. Abu, abwani, aba. Abwani ini tidak masuk asmaul khamsah, aba juga tidak masuk asmaul khamsah. Kenapa?
karena dia sudah musanna dan jamak, dia tidak bentuk mufrad lagi. Begitupun akhun, akhwani, kemudian ikhwah. Kemudian ikhwah itu juga dia tidak masuk, akhwani dan ikhwah itu tidak masuk asmaul khamsah, atau akhun, akhani, bisa akhun, akhani, apalagi akhun, akhani, maka dia tidak masuk asmaul khamsah, isim yang 5, karena bukan bentuk mufrad lagi. Jadi syarat yang pertama dia harus berbentuk mufrad, harus berbentuk mufrad. Taib. Dalam Al-Quran pun disebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, mungkin kita ambil contoh ya, yang musanna dalam Al-Quran, yang ada di surah Yusuf ayat 100. Lihat, wa rafa'a dalam Al-Quran ayat 100, wa rafa'a abuwaihi 'alal 'arsy. Kemudian apa namanya? Yusuf ya. Dia menaikkan ibu dan bapaknya ke atas singgasana. Abuwaihi, abuwaihi menunjukkan dua. Abuwani, dua bapak. Musanna ketika marfu', tapi ketika mansub dia berubah menjadi abuwaihi. Menjadi abuwaihi. Tanda nasabnya adalah ya di sini, bukan alif ya. Kalau alif dia asmaul khamsah. Tapi karena dia menunjukkan dua, bukan mufrad, maka dia bukan tergolong asmaul khamsah lagi. Contohnya adalah wa rafa'a abuwaihi. Kemudian dalam surah yang biasa kita baca di setiap hari Jumat, Kahfi, di ayat ke-80, wa ammal ghulamu fakana abuwahu mu'minaini. Adapun anak apa dia di sini? Adapun anak muda itu, fakana abuwahu, maka kedua orang tuanya, maka keduanya abuwahu, aslinya abuwani, kemudian dia diidhafahkan, digabungkan, maka dihapuskan nunnya. Abuwahu, keduanya mu'minaini, beriman, orang yang beriman. Nah, di sini abuwahu dia hukumnya marfu, isim kana, dia isim kana, hukumnya marfu. Apa tanda rafa'nya? Apakah dia waw tanda rafa'nya? Enggak, karena dia menunjukkan dua, bukan mufrad, maka dia tidak digolongkan asmaul khamsah. Jadi digolongkan isim musanna biasa saja. Abuwani. Isim abuwani, tanda rafa'nya adalah alif seperti musanna. Baik, barakallahu fikum. Itu contoh. Itu dia contoh dalam Al-Quran. Jadi syaratnya harus mufrad. Pokoknya harus mufrad. Enggak boleh musanna atau jamak. Kemudian bukan bentuk tasghir, yaitu menunjukkan seseorang atau sesuatu yang kecil, atau menunjukkan rasa sayang seperti Ubay, Ukhay, Ubay ayahku, ayahanda. Atau Ukhay. Jadi tidak boleh bentuknya tasghir. Bentuk tasghir yaitu menunjukkan seorang bentuk yang kecil. Kalau seperti kitab kutib. Kitab itu kitab buku. Tapi ada di kutib. Apa itu kutib? Kitab kecil.
kitab kecil, kitab saku, buku kecil, buku saku itu kutaib. Buku kecil. Itu menunjuk bentuk tasghir, isim tasghir, menunjukkan kecil dia. Baik. Ini kita lewatkan lagi ya. Yang C. Karena ini jarang sekali. Ubay, ukhay. Itu jarang sekali. Baik. Yang C. Isim tersebut harus diidhafahkan, digabungkan dengan selain ya mutakallim. Yaitu bermakna saya. Baik. Jadi diidhafahkan. Dia harus diidhafahkan. Kalau tidak diidhafahkan, maka tidak menjadi isi asmaul khamsah walaupun dia mufrad. Misalnya dia syarat pertama terpenuhi, dia mufrad tunggal. Oke. Kemudian dia bukan isim tasghir. Oke, syarat kedua terpenuhi. Kemudian syarat ketiga, dia ternyata tidak diidhafahkan, tidak digabungkan, tidak menjadi kata gabung. Maka ketika dia tidak digabungkan, apa yang terjadi? Dia tidak termasuk bagian asmaul khamsah. Contoh, gabungkan kan akhuka, saudaramu. Saudara akhu digabungkan sama kamu, saudaramu. Kemudian abuhum, bapak mereka. Abu digabungkan dengan hum. Maka jadi bapak mereka. Baik. Contoh dalam Al-Quran, barakallahu fikum. Contoh dalam surah Yusuf. Masih kita dalam surah Yusuf ya. Kita ke surah Yusuf ayat 77. Mana ayat 77? Nah, lihat. Qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka berkata, kalau dia mencuri, jika ia mencuri, siapa? Saudaranya ya, saudara Yusuf, Bunyamin. Jika Bunyamin mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Maka saudaranya, yaitu si Yusuf. Si Yusuf, dia juga pernah mencuri juga. Karena kan Bunyamin dengan Yusuf, dia dekat sekali. Dan seperti sejoli ya. Taib saraqa akhul lahu. Lihat, akhun lahu. Dia tidak digabungkan. Saraqa akhun, saudara bagi si Bunyamin. Bukan saudara. Kalau digabungkan akhuhu. Kalau mau digabungkan akhuhu. Faqad saraqa akhuhu min qabl. Itu digabungkan. Tapi ini nggak digabungkan. Akhun lahu. Dipisah. Setelahnya huruf jar lam dengan ha. Baik, maka ini akhun di sini bukan bukan asmaul khamsah, bukan isim yang 5. Makanya tanda rafa'nya dia sebagai fa'il pelaku saraqa. Sebagai fa'il dari fi'il saraqa. Tanda rafa'nya bukan waw, tanda rafa'nya dhammah. Karena dia bukan asmaul khamsah. Syarat asmaul khamsah dia harus idhafah, kata gabung. Salah satu syaratnya harus idhafah. Baik. Barakallahu fikum. Lanjut. Baik, di sini di yang ketiga ini dia sebenarnya ada 2 syarat di sini. Yang isim tersebut harus diidhafahkan, itu syarat yang ketiga sebenarnya. Kemudian syarat yang keempat adalah isim tersebut tidak boleh diidhafahkan kepada ya mutakallim. Dia harus diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Tapi itu bisa digabungkan 2 syarat itu menjadi satu di sini. Yaitu isim tersebut harus diidhafahkan dengan selain ya mutakallim. Isim tersebut harus diidhafahkan dengan selain ya mutakallim. Maka syaratnya adalah harus diidhafahkan, tapi
harus selain ya mutakallim. Kalau dia digabungkan dengan ya mutakallim maka batal, dia tidak menjadi asmaul khamsah. Contohnya abi, akhi, fi, hami. Baik, itu itu syarat yang ketiga di sini, syarat yang ketiga. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, syarat yang ketiga kan apa dalam Al-Qur'an ada? Coba kita cari contohnya dalam Al-Qur'an ya. Dalam surah Yusuf ya, ayat 80. Lihat. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَاللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Lihat. Yang pertama, barakallahu fikum, lihat. Alam ta'lamu anna abakum. Abakum di sini, barakallahu fikum, asmaul khamsah atau tidak? Abakum di sini asmaul khamsah atau bukan asmaul khamsah? Asmaul khamsah, Ustaz. Ya, asmaul khamsah. Taib, coba kita lihat syarat yang pertama, aba. Mufrad, dia mufrad atau bukan? Mufrad. Abun mufrad. Syarat yang kedua, dia isim tasghir atau bukan? Ubay kalau isim tasghir. Bukan. Syarat yang ketiga, dia diidhafahkan tidak? Diidhafahkan, ya. Ya, dia digabungkan dengan kum. Syarat yang keempat, kita pisah ya. Syarat keempat, apakah dia diidhafahkan dengan ya mutakallim atau tidak? Tidak. Tidak, dia tidak diidhafahkan dengan dhamir ya mutakallim, tapi dia diidhafahkan dengan dhamir kum, antum. Maka syaratnya terpenuhi. Maka di sini abakum dia asmaul khamsah. Lihat, dia hukumnya mansub. Kenapa? Karena sebelumnya ada anna. Ini adalah adatun nasab. Maka ketika adatun nasab masuk anna, abakum berubah. Tadinya abukum kalau marfu. Ketika mansub berubah pakai alif abakum. Baik, barakallahu fikum. Contoh yang kedua di sini, hatta ya'zana li abi au yahkumallah. Taib, abi di sini. Taib. Coba kita syarat yang pertama, dia isim mufrad atau tidak? Abi. Mufrad. Syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, dia isim tasghir atau bukan? Bukan isim tasghir. Harus bukan isim tasghir. Harus mukabbarah. Taib, bukan ubay. Taib, terpenuhi. Dia bukan isim tasghir. Syarat yang ketiga, apakah dia didhafahkan? Ya. Ya, dia didhafahkan. Terpenuhi syarat ketiga didhafahkan. Syarat keempat, apakah dia diidhafahkan dengan selain ya mutakallim? Bukan. Tidak, dia diidhafahkan kepada apa? Ya mutakallim. Maka syarat keempat ini tidak terpenuhi. Harusnya dia tidak boleh diidhafahkan kepada ya mutakallim, tapi dia diidhafahkan kepada ya mutakallim, maka syarat keempat tidak terpenuhi, batal dia langsung hukumnya. Dia batal, dia tidak menjadi asmaul khamsah. Jadi harus 4 syarat itu terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh menjadi asmaul khamsah. Baik, maka lihat hatta ya'dzana li abi, sampai ayahku mengizinkan kepadaku. Abi ini adalah fa'il, dia pelaku dari fi'il, pekerjaannya ya'dzana, mengizinkan. Fa'il hukumnya di sini tuh ini Ustaz. Li di situ huruf jar bukan ya, Ustaz? Naam, huruf jar wal majrur. Tapi di situ li itu dia memajrurkan ya mutakallim setelahnya.
Aslinya seperti ini, Pak. Hatta ya'dzana abi li. Boleh hatta ya'dzana li abi atau hatta ya'dzana abi li. Susunannya boleh seperti itu. Baik. Nah, maka abi di situ dia fa'il, pelaku dari ya'dzana, fa'il hukumnya marfu. Tanda rafa'nya di sini apa? Dia bukan waw. Dia bukan waw. Kenapa dia bukan asmaul khamsah? Tanda rafa'nya dia bukan waw. Baik, barakallahu fikum. Kembali ke buku. Kembali ke buku. Baik. Pada kalimat sempurna, baik, man yaqra al-alif. Siapa yang baca alif? Tafadhal. Baca nomor 4, afwan. Raqam rabi, baca nomor keempat. Tafadhal, man yurid an yaqra. Kalau nggak ada, ana yang bacain. Tafadhal, Pak Khairul Hadi, nomor 4. Namsat. Yang keempat, pada kalimat sempurna di atas bagian alif, al-asmaul khamsah sebagai fa'il atau pelaku, tanda rofa'nya waw. Pada bagian ba, al-asmaul khamsahnya sebagai mubtada atau subjek, tanda rofa'nya waw. Dan pada bagian jim dan dal, asmaul khamsahnya sebagai khobar mubtada, tanda rofa'nya waw. Baik, kita lihat di sini ya. Berarti kedudukan yang disebutkan di sini, ada berapa kedudukan? Ada berapa kedudukan disebutkan di sini? 3. 3 ya. Kedudukan pertama, kedudukan fa'il, pelaku. Kedudukan yang kedua, kedudukan mubtada, subjek. Kedudukan yang ketiga adalah kedudukan khabar mubtada. Ketiga kedudukan ini, dia hukumnya marfu'. Tahu dari mana? Dihafalkan, banyak dihafalkan. Yaitu lihat di sini marfu'atul asma, isim-isim yang kedudukannya rafa' ada 7. Pertama fa'il. Nah, tadi disebutkan fa'il. Kemudian mana lagi nih? Mubtada. Mubtada hukumnya marfu'. Yang keempat khabar mubtada. Khabar mubtada hukumnya marfu'. Fa'il, mubtada dan khabar mubtada itu adalah kedudukan yang hukumnya marfu'. Ketika hukumnya marfu, barakallahu fikum, maka dia tandanya pun harus mendapatkan tanda rafa'. Tanda rafa' ada 4 ini. Mana yang dipakai? Baik, gak bisa dia hukumnya marfu tapi dapat tandanya, tanda apa namanya, dia hukumnya marfu, dia kedudukannya fa'il, tapi dia menjadi hukumnya mansub, dapat tanda nasab, nggak bisa. Fa'il hukumnya mansub, tidak ada. Fa'il sampai hari kiamat, fa'il hukumnya marfu. Tidak akan berubah menjadi mansub. Baik. Maka, barakallahu fikum, lihat di alif, asmaul khamsah di alif sebagai fa'il, pelaku. Fa'il hukumnya marfu. Lihat di alif. Tapi tanda rafa'nya apa? Kalau di asmaul khamsah, maka tanda rafa'nya pakai waw. Asmaul khamsah tanda rafa' pakai waw. Tanda rafa' kan ada 4 nih. Kalau untuk asmaul khamsah, maka dia pakai waw. Pakai waw. Yang dipakai adalah waw. Bukan alif, bukan dhammah. Tapi waw. Baik. Contohnya, masya abuka. Abuka ini fa'ilun marfu'un. Wa alamat rafi'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Wahuwa mudhaf, dan dia mudhaf, kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian qala Abu Bakrin, Abu fa'ilun marfu', fa'il hukumnya marfu', wa 'alamat rafi, dan tanda rafa'nya al-waw li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk isim yang 5. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, Bakrin mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Begitupun seterusnya. Akhuna, akhuhum, hamu. Taib, man yurid an yuhawil, man yurid an yujib. Yu'rib. Siapa yang mau mengi'rabkan? Fa'ilnya langsung pelakunya. Taib, Pak Salman.
Pak Salman ada? Mawjud Ustaz. Baik, Pak Salman coba di-i'rabkan akhuna. Akhuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu Sebabnya li'annahu sebabnya fa'ul khamsah min asma'il khamsah fa'il khamsah. karena dia termasuk bagian dari asma'ul khamsah. Ahsantum. Wa huwa mudhaf. Dan i'rab teman, dan dia mudhaf. Kenapa mudhaf? Karena dia kata pertama dalam kata gabung. Ini kata gabung ya. Karena syarat dia menjadi asmaul khamsah harus idhafah di kata gabung. Maka wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Na dhamir, bagaimana ya i'rabna ini? Na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafin ilaih. Nah, ahsantum. Na dhamir muttasil, dhamir musambur majrurun. Majrurun, dia majrur afwan. Na dhamir muttasilun mabniun, mabni 'ala sukun, mabni dengan sukun. Karena sukunnya di alif dia, keadaan alif itu sukun. Wa alama fi mahalli jarin, menempati tempat hukum jar sebagai mudhaf ilaih. Baik, barakallahu fikum. Ahsantum. Baik. Kemudian yang kedua ba, langsung ya. Pada bagian ba asmaul khamsah sebagai mubtada, tanda rafa'nya waw. Baik, yang ba lihat. Yang ba fuka, ful waladi, wasikhun, abuka, mudarrifun, dhu, hamu, akhu, Zainab, akhu, dia kedudukannya semuanya sebagai mubtada. Kok mubtada? Ya, lihat. Dia kan asmaul khamsah, isim yang 5. Berarti kalau asmaul khamsah isim atau bukan? Isim, ya kan? Kalau dia isim maka boleh nggak menjadi mubtada? Boleh menjadi mubtada. Karena syarat menjadi mubtada salah satunya adalah dia isim. Kalau dia isim maka dia boleh menjadi mubtada, bisa menjadi mubtada. Kenapa tidak? Nah, baik. Maka di sini fuka nadhifun, apa mulutmu nadhifun jiddan, bersih sekali. Fuka di sini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Fuka mubtadaun marfu'un wa alamat raf'ihi, tanda rafa'nya adalah waw, li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk dari kata isim yang 5. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Dan dia mudhaf. Dan dia mudhaf. Kaf dhamir muttasil, kaf itu dhamir muttasil mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kaf itu dhamir yang bersambung mabni, dia mabni karena dhamir mabni ala al-fathi, dengan fathah. Di mana fathah? Di huruf kafnya. Baik, fi mahalli jarrin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jarrin, menempati hukum, menempati tempat hukum jar sebagai mudhaf ilaih. Baik, mana khabar mubtada'nya? Khabar mubtada'nya mana? Nadhifun. Nadhifun sebagai khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahiratun fi akhirih li'annahu mufrad, karena dia mufrad. Baik. Jiddan apa kedudukan jiddan di sini? Taukid. Taukid. Hal. Khobar, Ustaz. Khabar la. Naat. Maf'ulun mutlaq, dia sebagai maf'ulun
mutlak. Fuka nadhifun. Yes, mutlak. Fuka nadhifun. Dia fuka nadhifun. Dan di situ sebagai maf'ulun mutlak. Taib. Abukum full walad, kemudian abukum dhu hamu, semuanya keseluruhannya barakallahu fikum dia sebagai mubtada. Abukum yaitu abu mubtada'un marfu'un wa alamat raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Kum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, dan seterusnya barakallahu fikum. Yang ketiga, bagian yang ketiga terakhir. Yang ketiga di sini pada bagian dal jim asmaul khamsah sebagai khabar mubtada, tanda rafa'nya al waw. Lihat di sini al ustadzu Ahmadu abuhum, Ustadz Ahmad adalah bapaknya mereka. Abuhum di sini khabar mubtada marfu' wa alamat raf'i al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Ar-rajulu dhu ardin wasi'atin, orang itu adalah pemilik tanah yang luas. Dhu khabar mubtada marfu'un wa alamat raf'i al-waw li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'il khamsah. Ana abuka, ana akhuka. Ana akhuka fil Islam. Contohnya kan ana akhuka. Akhuka khabar mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf, jangan lupa wa huwa mudhaf, karena dia idhafah, pasti selalu idhafah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Nah, Ustaz. Hamuka itu ada Naam. kata lain iparmu, Ustaz, selain berdua? Naam, hamuka juga ada kata lain iparmu dalam hadis kan, dalam hadis hamu alhamu, naam, hamuka al-maut ya. Alhamu al-maut. Ipar adalah kematian. Kenapa? Hati-hati tergoda dengan ipar. Bisa berantakan keluarga ya. Bisa berantakan al-maut. Jadi maka harus ipar itu bukan mahram. Ipar bukan mahram ya. Ipar itu bukan mahram. Dia hanya tidak boleh dinikahkan ketika kita sudah menikahi saudaranya. Selama masih hidup. Kalau sudah meninggal kita boleh menikah. Ipar. Tapi maka bukan mahram. Jadi tidak boleh salaman dengan ipar, misalnya salaman, menyentuh, karena bukan mahram. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Naam, tafadhal. Yang fuka itu kan artinya mulut, artinya kan famun. Itu kenapa mimnya bisa hilang ya, Ustaz? Kenapa? Mimnya bisa hilang. Mimnya bisa hilang. Iya. Kenapa mimnya bisa hilang? Taib fuka memang dari apa namanya famun. Jadi nanti ini berkaitan dengan syarat sebenarnya, syarat yang khusus. Jadi berkaitan dengan syarat yang khusus yang tadi mau ana sebutkan, sampaikan, tapi nanti terlalu panjang. Jadi di antara syarat yang khusus itu kan untuk tim yang ada dua ya, syarat khusus itu untuk fu dan dhu. Dua isim tersebut fu dan dhu. Salah satu syaratnya adalah untuk fu itu dia harus takun antakuna khaliyatan minal mim. Dia harus disyaratkan tidak boleh khaliyah, itu kosong dari mim. Jadi memang harus dihapus mimnya.
Kenapa harus dihapus mimnya? Dia menjadi syarat agar ini bisa disebut asmaul khamsah. Kata ini disebut asmaul khamsah. Itu menjadi syarat dia. Gak bisa mimnya tetap ada. Kalau mimnya tetap ada, maka dia tidak disebut asmaul khamsah. Siapa yang bertanya tadi, Pak? Siapa? Anda, Ustaz. Nah, ya. Jadi pertanyaan kenapa mimnya dihapus? Ya, kenapa mimnya dihapus? Dihapus itu karena dia sebagai syarat. Syarat dia mau menjadi asmaul khamsah, salah satunya adalah dia harus dihapus mimnya. Baik, jelas insyaallah, Pak? Jelas, Ustaz. Syukran. Insyaallah, afwan. Misalnya dia tidak dihapus mimnya. Famun mufrad, ya. Kemudian dia bukan isim tasghir, dia bukan apalagi syaratnya, dia harus diidhafahkan, ya harus diidhafahkan, dan dia tidak diidhafahkan kepada ya mutakallim. Famuka, mulutmu. Wah, famuka, mulutmu. Oh, berarti asmaul khamsah ini. Bukan. Dia ada syarat khusus lagi. Untuk fam ini mempunyai syarat khusus. Salah satunya adalah syaratnya tidak boleh dipakai mim di situ. Mimnya harus dibuang. Kalau dia pakai mim, maka batal. Dia tidak boleh, tidak disebut asmaul khamsah. Baik, barakallahu fikum. Naam, ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Satu lagi ya. Naam, Pak Salman. Ini tadi kan jiddan itu maf'ul mutlak kan? Biasanya kan maf'ul mutlak itu terbuat dari masdar ya, Ustaz? Iya. Masdarnya fi'il mudhari'nya itu fi'ilnya. Jadda yajiddu. Akan di sini kan tidak disebutkan apakah ada yang dihapus dari kalimat ini gitu, Ustaz, hurufnya di jiddannya itu. Jadi maf'ul fi'ilnya itu dihapus. Fi'ilnya adalah yajiddu, dihapus. Contohnya Pak, contoh mudahnya syukran Pak. Contoh mudahnya Pak Salman, syukran. Ketika kita menyebutkan syukran itu maf'ulun mutlak. Aslinya kita mengatakan ashkuruka syukran. Tapi kita singkat aja, fi'ilnya kita hapuskan. Syukran, terima kasih. Apa kedudukan syukran di situ? Maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak dari fi'il aslinya ashkuruka syukran. Ashkuruka, saya berterima kasih kepadamu dengan sangat berterima kasih. Jadi fiilnya dihapus di situ. Nah, itu boleh, seperti itu boleh dalam bahasa Arab digunakan. Baik, terjawab insyaallah Pak. Syukran, Ustaz. Syukran ya, ashkuruka syukran. Syukran di situ maf'ulun mutlaq. Ahsantum. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, nakhtatim pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.